bagaimana sih cara melakukan dari screening kesehatan ini dan meliputi apa saja ya? Baik Kak Indah, untuk melakukan screening BPJS ini sebenarnya kita tinggal kita bisa mengakses melalui kunjungan kita ke FKTP, ya khususnya FKTP, puskesmas kah, klinik kah gitu ya, dan bisa juga melalui handphone kita ya. Kita itu bisa buka dari mobile JKN, website BPJS Kesehatan, Pandawa, dan yang paling mudahnya itu, saya ulangi kembali, yang paling mudahnya itu melalui searching Google. Di searching di Google itu kita bisa langsung ketik saja screening BPJS Kesehatan, maka nanti itu akan muncul di bagian paling atas, itulah screening untuk BPJS Kesehatan ini. Ini boleh siapa saja? Boleh siapa saja, tetapi harus peserta JKN ya, pada tentunya harus peserta JKN, dan semua peserta JKN itu diperbolehkan untuk melaksanakan screening ini, tapi dengan ketentuan adalah usia 15 tahun, mulai dari usia 15 tahun ke atas, dan dilakukan 1 kali dalam setahun saja. Jadi berulang setiap tahunnya. Itu kenapa hanya setahun sekali? Jadi setahun sekali ini kenapa dilakukan setahun sekali? Karena untuk penilaian dari pola riwayat penyakit gitu ya. Biasanya penyakit itu kan berkembang dalam jangka panjang gitu. Jadi tidak secara cepat atau kronis ya istilahnya, kalau tiba-tiba mendadak sakit itu kronis. Tetapi ini kan kebetulan kita punya program ini adalah dideteksi dari riwayat penyakit gitu, baik penyakit sendiri maupun riwayat penyakit dari keluarga, dari pihak ibu maupun pihak ayah, seperti itu. Oke, nah ini setelah screening dilakukan, apa berikutnya? Baik, setelah kita melaksanakan screening, nantinya setelah kita mengisi pertanyaan-pertanyaan di dalam screening ini, kita sebutkan tadi bahwa itu berupa sebuah kuesioner, maka nanti akan kita peroleh hasil dengan 4 risiko. Nanti akan muncul di layar handphone kita, itu akan muncul risiko rendah, sedang ataupun tinggi. Nah, untuk risiko rendah, maka peserta cukup menjaga pola hidup saja, menjaga pola makan, olahraga rutin agar tingkat risiko tidak meningkat. Nah, sedangkan jika ketahuan ada tertera di situ risiko sedang, maka peserta dianjurkan untuk memperbaiki pola hidup dan dapat melakukan pemeriksaan ke FKTP-nya seperti puskesmas ataupun klinik. Namun jika risikonya itu tinggi, diharapkan untuk segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke FKTP-nya untuk diidentifikasi lebih lanjut terkait risiko yang diderita. Seperti itu. Tadi kan disebutkan juga ya Ibu Trisnawati, ini hanya 4 penyakit gitu ya. Memang betul tadi disampaikan itu penyakit silent killer. Tapi apa memang benar-benar tidak bisa juga untuk penyakit lain begitu ya? Baik, untuk saat ini ya kita masih dengan 4 risiko penyakit saja, tetapi memang ke depan kita itu akan mendeteksi dengan 14 maksud saya 14 diagnosa penyakit. Tapi dengan tanda kutip itu bukan mendiagnosa ya, tapi untuk mendeteksi risiko ke arah sana gitu. Jadi akan ada nanti ke depannya itu untuk 14 jenis penyakit. Artinya 14 itu berlaku di seluruh Indonesia atau memang hanya Kepulauan Nias yang baru 4 gitu? Untuk seluruh Indonesia. Oke. Nah, kecenderungannya kalau misalnya di wilayah Kepulauan Nias ini kan ada nih yang sudah mungkin melakukan screening kesehatan dari 4 penyakit itu tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Trisnawati, jantung koroner, ginjal kronis, diabetes mellitus, dan hipertensi. Ini paling banyak kalau di Kepulauan Nias apa itu? Kalau yang paling banyak tentunya sebenarnya kalau sudah kalau disebut dengan screening ini ya, mungkin lebih ke hipertensi. Ya, karena ini screening kan sebelum terjadi. Tetapi yang sudah terjadi itu kebanyakan kalau kita presentasikan itu adanya di diabetes. Oh, diabetes nomor 1 ya? Itu diabetes. Apalagi penggunaan insulin itu nomor 1 se-Indonesia, mungkin bisa dibilang seperti itu. Termasuk juga di Kepulauan Nias ya? Iya, tetapi khusus screening ini saya mau menegaskan kepada seluruh peserta kami, peserta JKN itu, bahwa baiklah jika kita mengisi screening ini sangat bermanfaat untuk kita. Kita isi dengan yang aslinya, yang sebenarnya gitu ya. Nah, jadi ini pengalaman saya ya. Jadi melaksanakan screening ini sebenarnya
bukan BPJS Kesehatan yang mengisikan ya Mbak ya. Ini masing-masing peserta karena mereka yang tahu bagaimana riwayat penyakitnya gitu. Tapi itu pun kadang-kadang kita turun gitu ke kantor-kantor, ke sekolah-sekolah ya, di mana ada guru-guru gitu ya. Pernah pengalaman Mbak Indah, ini sangat berkesan bagi saya. Kita ke salah satu kantor di Kota Gunung Sitoli itu. Jadi setelah mereka isi semuanya rame-rame ya waktu itu ya, diisi. Kemudian salah satu bertanya gitu, Bu, kenapa ada saya risiko tinggi? Ada tulisan risiko tinggi ginjal gitu ya. Kemudian teman-temannya langsung rame-rame lihat, kok bisa, kami enggak gitu ya. Terus saya jadi panik ya? Iya, jadi panik. Jadi si bapak bilang, Ibu kok mendiagnosa saya? Apa Ibu dokter gitu? Jadi saya bilang, izin Pak ya, ini bukan untuk mendiagnosa penyakit. Jadi memang screening ini untuk mendeteksi awal apakah dari pola hidup, kemudian dari riwayat kesehatan, apakah akan beresiko ke sana gitu. Akhirnya saya bertanya, Bapak, apakah di rumah Bapak menggunakan air dari mana untuk dikonsumsi minum gitu ya? Dan beliau ini bilang, oh saya masih ditampung dari keran terus dimasak. Oke. Ya, jadi saya bilang, izin Pak, setahu saya di kepulauan kita ini kan berkapur ya, berkapur dan alangkah baiknya kalau tidak langsung dari keran dimasak langsung diminum. Lebih baik mungkin disaring. Atau saat ini saya tidak endorse ini ya Aqua atau Aqua galon gitu ya Mbak ya. Tapi saya bilang coba cari air minum yang lebih bersih yang tidak mengandung kapur seperti itu. Nah, pemirsa kami semuanya terlebih seluruh peserta JKN ya. Bayangkan jika Bapak ini tidak melaksanakan screening pada saat itu, kita bayangkan 2 tahun ke depan bagaimana kondisi ginjal si Bapak ini. Jadi itulah pentingnya kita melaksanakan screening ini gitu. Jadi sangat-sangat bermanfaat. Karena itu kami mengajak mulai dari sekarang Bapak Ibu peserta JKN yang mendengarkan siaran pada hari ini, mari kita laksanakan screening ini. Jika misalnya masih nanti bingung, itu kita bisa datang ke klinik atau FKTP tempat kita terdaftar menanyakan bagaimana kami bisa ikut screening ini. Oke, ya itu sangat baik ya pendengar dan juga pemirsa. Kita merasa selama ini mungkin kita baik-baik saja dengan kebiasaan-kebiasaan kita, tapi ternyata melalui screening riwayat kesehatan minimal si Bapak jadi aware ya, gitu ya. Oh iya, berarti udah nggak benar gitu ya. Akhirnya kalau dideteksi secara dini kan berarti ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah menjadi benar-benar jadi penyakit ginjal gitu ya. Benar. Itu masih terlambat nggak sih kira-kira? Kalau sudah beresiko apalagi tinggi ya, biasanya di dalam HP nanti itu akan dia berwarna merah gitu. Kalau resiko tinggi itu sudah disarankan untuk langsung bertemu dengan dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut sih. Nah ini misalnya si Bapak yang tadi nih ya, dia sudah resiko tinggi penyakit ginjal. Nah yang seharusnya ia lakukan dia tuh jangan-jangan nunggu undangan untuk ke dokter gitu ya. Padahal kan seharusnya inisiatif ya. Segera langsung ke ini kemana dulu? Ke puskesmas dulu sambil membawa hasilnya atau bisa langsung ke rumah sakit atau gimana? Nah, jadi setelah mendapatkan hasil screeningnya ini, nanti itu kita bisa kalau pengen di print boleh, tapi menunjukkan hasil screeningnya aja dari HP itu kita datang ke FKTP tunjukkan ini ada hasil screening saya menyebutkan seperti ini. Nah nanti mereka akan tindak lanjut bertemu dengan dokter, mungkin di dokter FKTP dahulu. Nah nanti untuk kelanjutan bagaimana proses penanganannya itu kita memang serahkan kepada dokter ya. Jika memang nanti perlu untuk dirujuk ke spesialis, maka dokter FKTP akan rujuk ke spesialis. Oli, apakah jawaban-jawaban yang kita pilih dari screening riwayat kesehatan itu dijamin jangan-jangan itu hanya hasil komputerisasi gitu? Ya, jadi gini ya, ini aplikasi kan pasti sudah diuji coba dahulu ya. Tidak mungkin asal buat aja, namanya juga untuk peserta dan ini sudah diuji coba dan artinya BPJS Kesehatan tidak mungkin asal buat, asal tanya seperti itu. Dan ini berlaku juga tidak hanya untuk peserta di Kota Gunung Sitoli saja tentunya, untuk seluruh wilayah kota, maksud saya seluruh Indonesia gitu. Jadi bukan datangnya dari KC Gunung Sitoli gitu. Oke.